Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk review kita tentang fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya saya mengingatkan dulu fungsi kuadrat itu apa sebelum ke pembahasan soal. Nanti bingung atau sudah lupa. Ya kan Pak Rejo? Oke, baik. Saya mulai ya. Fungsi. Beda fungsi sama persamaan kuadrat adalah fungsi itu kita memiliki nilai Y itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, kalau dia persamaan kan dia sama dengan 0. Kita fokus ke mencari nilai-nilai X atau fokus ke membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, kalau di fungsi kuadrat nanti di sini ada syarat ya, syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kalau nggak dia jadi fungsi linear nanti. Oke, nah di sini nanti kita akan berkaitan dengan hubungan dua fungsi biasanya. Di fungsi kuadrat kita akan berkaitan dengan hubungan dua fungsi. Nah, kita pahami dulu nanti di dalam dua fungsi kita butuh nilai D. D itu adalah diskriminan B kuadrat kurang 4A AC. Nah, di dalam fungsi kuadrat, D ini adalah penentu bahwa dia memiliki titik potong di sumbu X atau menyinggung sumbu X atau tidak menyinggung sumbu X. Jadi dari sini nanti kamu akan lihat di fungsi kuadrat D besar 0, maka yang di sini kalau D-nya besar 0, dia mempunyai dua titik potong. Oke, dua titik potong sumbu X. Paham ya? Nah, nanti kamu akan lihat kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X. Di fungsi ya, menyinggung sumbu X. Ini yang perlu diingat. Sumbu X. Oke. Yang ketiga, nanti ada D-nya kecil 0, maka ini kurvanya itu menggantung kalau saya bilang. Dia tidak menyinggung, tidak memotong sumbu X. Kurvanya tidak menyinggung sumbu X. Oke, menyinggung sumbu X ataupun memotong. Kalau menyinggung berarti kan ada situ titik ya, tidak menyinggung sumbu X. Oke. Nah, kalau D-nya besar 0 itu kamu bisa lihat kurvanya nanti seperti ini, bisa seperti ini, bisa dia seperti ini. Oke. Kalau D sama dengan 0 bisa kamu lihat nanti kurvanya, nah ada satu titik potong atau seperti ini, misal ya. Baik, kalau dia D-nya tadi kecil dari 0, maka kamu akan lihat kurvanya itu bisa begini, bisa seperti ini. Ini adalah kurva-kurva yang D-nya kecil sama dengan 0. Nah, apalagi yang penting dari fungsi kuadrat? Dari fungsi kuadrat ini, kamu nanti dalam penyelesaian soal, kamu butuh yang namanya, yang perlu diketahui adalah sumbu simetri. Karena dia fungsi kuadrat kan berkait erat dengan sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan dia komponennya X1, Y1 saya misalkan, maka X1-nya itu adalah min B per 2A, Y1-nya itu adalah D per min 4A. D-nya tadi yang berkaitan dengan diskriminan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ada juga yang perlu diingat di sini ketika. Nah, ini yang perlu diingat lagi. A besar 0. Nah, kalau dia A besar 0 sama A kecil 0. Itu yang perlu kamu lihat atau A sama dengan 0 ya. Nah, di A besar 0, kamu akan dapati kurvanya itu terbuka ke atas. Oke, terbuka ke atas. Maka di sini kamu punya titik apa namanya? Titik apa? Ingat? Titik, ini sering dipakai juga. Titik minimum. Oke, jadi ketika soal nanti ketemu ada titik minimum, berarti kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, kalau dia yang seperti ini, kecil 0, maka A-nya kecil 0, ini maka kamu akan dapat kurvanya terbuka ke bawah. Yang ada di sini nanti kamu akan ketemu sama titik maksimum. Jadi nanti pahami soal itu tidak bilang kurva terbuka ke atas ke bawah atau ini dalam variabel. Kamu bisa lihat kalau dia dalam soal titik minimum otomatis kamu terbayang nih A-nya haruslah bilangan positif. Ketika A-nya kecil dari 0 maka A-nya kalau dia misalnya dalam kurva persamaan kuadrat berikut memiliki titik maksimum. Berarti kamu bayangkan koefisien X kuadratnya atau A-nya itu bernilai negatif. Sampai di sini paham? Paham ya?
Nah, ini yang penting. Jadi nanti ada dalam soal kita berkaitan lagi, kembali lagi ke persamaan kuadrat, konsep-konsep hubungan X1, X2-nya. Tapi inilah tambahan yang penting yang saya rasa untuk pembahasan soal ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke pembahasan soal? Singkat saja mengingat materinya. Ada? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Nah, ini udah si Abdi masih di tempat? Masih bertahan Abdi? Oh, masih, alhamdulillah masih ada si Abdi di tempat ya. Baik, kita mulai dari SBMPTN tahun 2018 kode 527. Oke. Titik AB terletak pada grafik Y sama dengan BX kuadrat ditambah 1 kurang B kuadrat X dikurang 56. Jika A kurang B sama dengan 0, maka AB sama dengan berapa? Nah, kalau dia sebuah titik terletak pada titik, maka titik tersebut memenuhi apa? Persamaan ini. Oke, tadi katanya titik AB. Maka dari sini kita bisa buat yang dari diketahui soal. Oh, titik AB tadi terletak ya pada persamaan kuadrat ini. Maka kita dapati ini artinya adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Kita substitusikan ke persamaan yang di sini. Oke, nah kita substitusikan. Y itu adalah B, maka B sama dengan BX kuadrat, oke, ditambah 1 dikurang B kuadrat X. Oke, ya. Oh, saya lupa mensubstitusikan, dikurang 56. Oke, berarti ini X-nya tadi siapa? X-nya tadi siapa? A ya. Berarti ini kita bisa bentuk persamaannya jadi B sama dengan, boleh saya buat gini ya, A kuadrat X kuadrat kan jadi A kuadrat ya. Jadi A kuadrat B ditambah 1 dikurang B kuadrat, di sini X-nya ganti A, 56. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita buka dulu kurungnya supaya mudah. B sama dengan apa nih? A kuadrat B ditambah A, benar ya, dikurang AB kuadrat dikurang 56. Nah, sekarang kita punya yang diketahui ini. Dipakai yang diketahuinya. Oke. Nah, ini A saya pindah ruaskan ke sini. Maka kita akan dapati B dikurang A, ini sama dengan siapa? AB, kita punya ada AB kuadrat dikurang AB kuadrat. Ini kedua-duanya mempunyai komponen apa? Komponen A, B. Ya. Maka di sini kita punya siapa? AB kuadrat, yang belum adalah siapa? A. AB kuadrat kali A kuadrat B, AB kali A berarti A kuadrat B. Benar ya? Dikurang di sini yang kuadrat adalah B, maka kita buat di sini kurang B, dikurang 56. Dari sini udah mulai nampak ya, kelihatan apa yang akan harus dilakukan. Oke. Bisa? Kita sudah punya tadi komponen A kurang B. Ini boleh kamu mudahkan kalau mau dibuat seperti ini. Oke, sama ya. AB. Nah, AB A kurang B tadi berapa? Tuh, 7 kurang 56. Maka ini sama dengan berapa? Minus 7 sama dengan 7AB dikurang 56. Kita pindah ya ini kemari. Ini jadi berapa hasilnya? 49. Ya, pas ya. Min 7 tambah 56, 49 sama dengan 7AB. Maka kamu akan dapati nilai AB sama dengan berapa? Halo. 7. Enggak apa-apa ya, sambil ngitung ya. Nanti saya salah hitung, kalian bisa perbaiki. Berarti AB-nya 7. Berarti jawabannya adalah siapa? Jadi bisa ya. Bisa dipilih nanti untuk tipe soal seperti ini. Jadi ketika lihat variabel banyak, jangan bingung. Biasanya ada yang berkaitan untuk menyelesaikan soal. Oke, kita lanjut ke SBMPTN tahun 2017, ke fungsi kuadrat ya, berkaitan. Perhatikan soalnya. Sumbu simetri grafik fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah x sama dengan 1. Jika F0 sama dengan 0 dan F4 sama dengan minus 16, maka nilai B dikurang A sama dengan berapa? Oke, nah tadi ada kata kunci di soal untuk penyelesaian ini, sumbu simetri.
Berarti ingat kembali sumbu simetri di sini ada lagi X sama dengan 1. Maka kamu bisa buat hubungan. Tadi ingat sumbu simetri kan X1, Y1, maka X-nya itu rumusnya adalah siapa? Min B per apa? Per 2A. Seperti itu ya. Oke, kita punya fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke. Nah, ya udah kita dapat di x tadi sama dengan berapa? X sama dengan 1. Berarti dapat hubungannya min 1 itu sama dengan min B per 2A. Maka kita peroleh 2A sama dengan min B. Boleh ya dibuat gini, atau A sama dengan min setengah B, atau boleh juga B sama dengan min setengah A, terserah. Nanti kita lihat mana yang lebih mudah ke penyelesaian yang diketahui berikutnya. Oke, dapat ya hubungan A sama B. Nah, diketahui lagi di soal, diketahui lagi bahwa fungsi tersebut adalah F0 sama dengan 0. Berarti ini adalah nilai X, domainnya dari fungsi ini hasil fungsi Y. Seperti itu kan? Oke, maka disubstitusikan ke fungsi kuadratnya, persamaan fungsi. Berarti Y sama dengan X-nya 0. Berarti 0 ya. A kali 0, 0 ya. A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Oke, Y itu berapa? 0. 0. Berarti ini 0, 0. C-nya kita dapatin nilainya berapa? C-nya sama dengan 0. Bisa ya sampai di sini? Nah, C sudah dapat. Masukkan ke yang diketahui yang ketiga. Yang diketahui yang ketiga adalah F4 sama dengan minus 16. Berarti ini tadi X, ini adalah siapa? Y. Oke. Nah, kita masukkan lagi. Sama seperti tadi. Hasilnya berapa nih? Min 16 sama dengan A-nya 4 ya. Berarti X-nya 4. Berarti 16 ya. 4 kuadrat kan 16. 16A ditambah 4B. Ini ditambah C-nya tadi berapa udah diketahui ya, C-nya itu sama dengan 0. Oke, bisa? Nah, yuk 4B. Nah, sekarang kita punya hubungan tadi. Ini terserah sih mau yang dipindah ke B atau A. Oke, kalau saya lebih suka daripada ada pecahan kita pakai yang dari sini aja. Kita punya 16A. Oke, 16A berarti kita bisa pakai kalau 16A itu 8 dikali ini min B ya. 8 dikali min 2A itu sama dengan B. Benar ya? Benar ya? Mas, ada yang silap? Enggak? Oke, dapat ya. Berarti ini kan sama dengan min 16. Tadi 16A itu sama dengan berapa B? Oh, sorry. Ini min 2A itu sama dengan B ya. Berarti ini sama dengan berapa? 8? 16A tetap dalam 16 ya. Ini adalah 16 ya. Oke, sebentar ya. Ininya. Oke. Ini adalah 16A. Ya benar ya. 16A ditambah 4B itu sama dengan berapa A? 4B sama dengan berapa? Terus nggak ada yang nyambung ya saya ngomong. Halo. Ini 8B ya. Tunggu dulu. Min 8B, Mem. Iya. Kita ini dulu ya. Oke, kita delete dulu ya. Bentar. Oke, ini sama dengan berapa tadi? 8B. Oke, kita ambilkan. Ini sama dengan berapa? 8B ditambah 4B ditambah 0 ya. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Min 8B. Minus 8B. Oke, benar. Ya. Udah, pas ya. Berarti min 8B tambah 4B hasilnya sama dengan berapa? Min 4B ya. Min 4B, maka kita dapati B-nya sama dengan 4. Kalau B-nya 4 dapat A-nya ya. B-nya 4, maka B sama dengan 4, maka kita dapati A-nya tadi itu adalah min setengah B ya. Setengah B, maka A-nya itu sama dengan berapa? Minus? 2. Minus 2, pas ya hitungannya ya. Oke, minus 2, maka kita akan dapati B kurang A ya. B kurang A sama dengan 4 dikurang 1
Pas, benar? Minus 2, gitu ya. Maka B kurang A sama dengan berapa? 6. Oke. Pas. Kok suaranya putus-putus ya? Saya dengar yang jawaban dari kamu. Berarti ini sama dengan berapa? 6. A jawabannya. Oke, bisa? Bisa? Kalau bisa soal berikutnya saya minta kamu dulu ngerjakan. Ayo. Nah, ini agak berbeda sedikit. Jika ada sebuah garis, Y sama dengan 4X kurang 2A, tidak memotong maupun menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 3A. Maka A-nya harus berapa? Apa yang dilakukan pertama kali? Abdi, apa yang dilakukan pertama kali? Disamakan, Mem. Y sama dengan Y. Iya, oke. Itu dulu yang kita lakukan ya. Berarti ini anggap Y1, ini anggap Y2, maka kita ambil dulu Y1 sama dengan Y2. Maka akan dapatlah 4X dikurang 2A sama dengan berapa? X kuadrat dikurang 6X tambah 3A. Tambah 3A. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Satu ruaskan ya. X kuadrat dikurang 10. Pas nih ya, 10 kita pindah ke sebelah kanan semua. 10X dikurang? Ya, Mem. Ditambah ya? Ditambah 5. Tambah A. Tambah 5A. Sama dengan 0. Apa yang dilakukan? Ini yang kalau dicek, kalau dia tidak menyinggung, berarti apa yang harus kamu lakukan? Halo? Rizky Hotma? Ingat? Diskriminan, Mem. Iya, cari diskriminannya. Tidak Diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Jadi diskriminan tadi kita peroleh dari apa? Ini ada AB kuadrat kurang 4AC ya. Berarti 100, benar ya? 10 kuadrat dikurang 4A-nya 1. C-nya tadi 5 ya. 5A. Harus lebih kecil dari 0. Berarti 100 dikurang 20A lebih kecil 0. Berarti sama-sama bagi berapa ini? Bagi 20, 5 lebih kecil dari berapa ini? 4, 20 ya? Sama-sama bagi 20 dari A. Artinya A-nya lebih besar dari 5. Seperti itu, Pas? Paham? Nah, berarti jawabannya adalah siapa? Paham. Oke, jawabannya adalah? Jawabannya adalah B. B. Bisa ya? Baik. Soal yang berikutnya kamu sendiri mandiri dulu, boleh? Biar paham? Ya, silakan. Saya tunggu waktunya berapa menit ya? 2 menit ya. Silakan. Apa jawabannya? Aduh, nggak nampak saya. Nggak nampak? Jika 2A tambah 1 lebih kecil dari 0 dan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4A, X ditambah A bersinggungan dengan grafik Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X, maka A kuadrat tambah 1 sama dengan berapa? X kuadrat dikurang 4A. 2 menit ya, saya hitung lah ya waktunya ya, 2 menit. Kuadrat tambah 2. X kuadrat. Oke, sudah mengarah kemana jawabannya? Ketemu? Hotma? Paham apa yang mau dilakukan pertama kali? Y sama dengan Y. Rizky Hotma? Ya, Mem. Nah, udah bergerak pulpennya. Kalau nggak bergerak pulpennya, ditanya. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, udah dapat Jakpar jawaban kamu? Jakpar dan Mas. Disamakan dulu. Iya, disamakan dulu, benar. Disamakan dulu, kan di situ ada kata bersinggungan. Berarti
ada dua buah kurva bersinggungan. Tadi kalau katanya bersinggungan, maka D-nya bagaimana? Seperti itu kan? Langkahnya disamakan dulu persamaan fungsi kuadratnya. Y1, jadi ini dianggap Y1 dulu, maka ini Y2. Seperti itu. Oke. Abdi? Dua ya, Mem, jawabannya. Ya, itu siapa yang jawab ya? Si Parjo atau Japar? Abdi, Mem. Oh, Abdi yang jawab. Abdi, Mem. Alhamdulillah, si Abdi yang jawab. Parjo sama Japar udah dapat? Belum, Mem. Belum. Udah melakukan tadi Y1 sama dengan Y2 belum? Udah, Sudah kan? Mem. Oke, berarti kan dapat X kuadrat kurang 4AX ditambah A. Oke, sama dengan siapa? 2X kuadrat ditambah 2X. Seperti itu ya. Satu ruaskan kan menjadi hasilnya adalah X kuadrat. Saya buat yang ini positif ya. Berarti ini pindah jadi positif ya kan? Maka kamu buat tambah, berarti 4A ditambah 2X. Benar? Sampai di sini paham ya? Ditambah A sama dengan 0. Tadi katanya kan ini menyinggung. Dua kurva ini menyinggung. Ini dua kurva ini katanya menyinggung. Kalau dia menyinggung berarti apa yang dilakukan? D-nya diskriminannya sama dengan 0. Ada satu titik singgung. Oke, baik. Maka kita kuadratkan ini kan B. B kuadrat berarti 4A tambah 2 kuadrat dikurang 4A-nya 1, C-nya A ya. Sama dengan 0. Bisa ya sampai di sini? Nah, ini kamu akan dapati nilainya adalah 16A kuadrat ditambah berapa ini? 16 kan? 16A ditambah 4 ya, ditambah 4 dikurang 4A. Benar? Sama dengan 0. Maka kita akan dapati ini 16A kuadrat ditambah 12A ditambah 4 sama dengan 0. Pas ya? Ini dibagi 4 semuanya, hasilnya adalah 4A kuadrat ditambah 3A ditambah 1 ya, sama dengan 0. Maka kita faktorkan dapat nilai A-nya. Oke, ini apa? 4A pas ini A. Berapa faktornya? 4A tambah 1, Mem. 4A tambah 1, Mem. 4A kurang 1, di sini kurang 1. Biar dapat 3A, ya kan? Oke, maka kamu akan dapati dari sini nilai A itu adalah A-nya sama dengan 1/4 dan A-nya berapa? Min 1, Mem. Minus Positif lah, Boy. 1. Iya, pas. Positif. Ada yang Positif ada 1. kesalahan hitung di sini, coba cek dulu nanti takutnya salah. Positif 1 namanya. Iya kan? Soalnya itu. A-nya kok negatif 1. Ini positif 1 ya? Positif 1. Positif 1 ya? Positif 1, Mem. Ini udah pas Oh, ini iya. hitungannya. 4A kuadrat 16 ditambah pas 2A. Tambah ya, 16A. Benar ya? Udah pas. Berarti kan A-nya ada 2 ya? Ada 1/4, ada 1. Yang mana yang dijawab? 1. Kita lihat. Tadi ada syarat di sini 2A. 2A ditambah berapa? 1. Tunggu, di sini kayaknya ada silap di sini. Coba lihat. 16A kuadrat ditambah 16A ditambah 4. Iya, kayaknya ada silap nih. Karena nggak cantik dia angkanya. Yang di sini kan bukan faktornya nih. Iya kan? Iya, Mem. Ini soalnya min A, Mem. Karena kan dipindahkan ya, Mem. Dari kiri ke Iya, kanan. ini kan harusnya dia minus A. Benar. Itu yang dia salah. Kita ini kan dulu ya. Dia langsung kelihatan mana yang jawabannya ini. Ini harusnya tadi ya dipindahkan. Ini jadi minus kan? Ya. Iya, Mem. Plus berarti ini jadi minus juga. Minus A. Berarti ini jadi tambah. Ya. Tambah, Mem. Ini berarti jadi 20. Oke, saya ralat dulu ya. Ini kita hapus dulu. Ini berarti jadi ini benar. 20. Berarti ini salah ya. Hapus dulu. Ini pas ya. Biar rapi. Sama ini salah ya. Sebenarnya
Berarti kita ralat dulu nih. Ini tadi hasilnya adalah berapa? Tambah 20A ditambah 4 sama dengan 0. Ini baru bisa difaktorkan. Kita akan dapati bagi 4 semua 4A kuadrat ditambah 5A tambah 1 sama dengan 0. Baru faktornya dapat. Oke, sama dengan 0. Berapa ini? 4A tambah 1. A tambah 1. Berarti dapat ini minus 1/4. Yang ini minus 1. Yang mana yang dipilih? Tadi ada syarat di sini. Jika 2A tambah 1, lihat syarat pertamanya. 2A tambah 1 lebih kecil 0, maka 2A itu lebih kecil dari min setengah. Berarti A itu lebih kecil dari berapa? Min 1/4. Manakah yang lebih kecil dari min 1/4? Berarti ini tidak memenuhi ya. Ya kan? Tidak memenuhi, ini yang memenuhi. Maka dapat A kuadrat tambah 1 sama dengan, yang kita ambil adalah A-nya sama dengan minus 1. 1. Maka jawabannya adalah 2. Oke? Hati-hati ya mengerjakan soal yang silap. Oke. Baik, jawabannya adalah 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada tidak? Ada? Tidak, paham ya? Jadi saya sudah upload soal di psikologi di pertemuan sebelumnya yang harusnya saya masuk karena ada PSB tidak jadi, tentang fungsi kuadrat, dan untuk yang hari ini juga ada. Coba latihan dikerjakan. Ini tadi kan dasar dari sini seperti inilah tipe-tipe soalnya. Kamu kerjakan, mudah-mudahan terbiasa dan memudahkan kamu untuk di SBM PTN nanti, di UTBK nanti insya Allah ya. Mungkin demikian dari saya rasa cukup ya hari ini pengantarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.